Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga selalu sehat juga dimudahkan dalam segala urusannya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan bahas sebuah film yang menceritakan detik-detik keruntuhan Nazi Jerman. Siapa yang tidak pernah mendengar Nazi Jerman? Dengan sepak terjang yang begitu hebatnya, di bawah seorang pemimpin berkumis kotak yaitu Hitler. Hitler sendiri adalah seorang politisi Jerman dari ketua partai Nazi kelahiran Austria. Ia menjabat sebagai kanselir Jerman sejak 1933 sampai 1945. Dan diktator Jerman Nazi mulai tahun 1934 sampai 1945. Hitler juga menjadi tokoh utama Jerman Nazi, Perang Dunia Kedua di Eropa, dan Holocaust. Lalu bagaimanakah detik-detik keruntuhan Nazi dan bagaimana Hitler di akhir hidupnya? Bahkan saking kontroversinya, ada rumor yang menyebutkan bahwa Hitler bersama istrinya Eva Braun berhasil kabur dari Jerman dan menetap di Indonesia. Nah, daripada penasaran, kita langsung saja bahas filmnya. Tapi sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe saja, aktifkan juga loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Film dibuka dengan memperlihatkan pengakuan seorang wanita bernama Traudl Jung, yang merupakan mantan sekretaris dari orang yang berpengaruh di Jerman yaitu Hitler. Traudl mengaku menyesal kenapa waktu itu ia mau mengajukan diri menjadi sekretaris pribadi Hitler. Ia mengatakan dirinya yang dulu masih lugu sangat penasaran dengan sosok Hitler. Lalu kita dibawa ke tahun 1942 di kota Berlin. Terlihat beberapa gadis cantik yang akan direkrut menjadi sekretaris pribadi Hitler. Para gadis itu mulai masuk dan mereka diberitahu cara menyapa Hitler dengan mengatakan Heil mein Führer, yang artinya jayalah pemimpinku. Tidak berselang lama Hitler keluar dari ruangannya dan terlihat ia tertarik pada satu wanita bernama Traudl Jung. Ia pun dibawa masuk ke ruangannya untuk dites kemampuan mengetiknya. Sebelum dites, Hitler juga memperkenalkan anjingnya yang bernama Blondie. Lalu setelah itu, Hitler mulai membacakan sebuah tulisan dan Traudl juga mengetikkan kata demi kata yang diucapkan oleh Hitler. Seine alte Anhängerschaft hintreten kann und Genossinnen Programm keinerlei Änderungen vorzunehmen braucht. Hitler yang berbicara sangat cepat membuat Traudl kewalahan sampai-sampai ia tertinggal dan tidak bisa lagi mengetikkan apa yang diucapkan oleh Hitler. Melihat Traudl terdiam, Hitler menghampirinya dengan lembut dan mengatakan, "Tidak usah takut dan mari kita ulangi lagi." Tidak berselang lama, Traudl pun keluar dan mengatakan kepada yang lainnya bahwa ia diterima menjadi sekretaris pribadi Hitler. 2,5 tahun kemudian, tepatnya 20 April 1945, yang merupakan hari ulang tahun Hitler ke-56. Pada saat itu, Tentara Merah yang sudah semakin dekat dengan pusat kota Berlin memberikan kejutan dengan serangan artileri. Serangan itu membuat para staf yang berada di dalam bunker kaget, termasuk juga Hitler yang langsung marah-marah dan menanyakan soal penyerangan tersebut. Salah seorang jenderal mengatakan bahwa pihak Rusia telah mulai menyerang pusat kota Berlin. Ia langsung menghubungi Kohler yang merupakan kepala staf angkatan udara Nazi Jerman. Kohler mengatakan bahwa saat ini Rusia telah berada 12 km dari pusat kota Berlin. Ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zur Stadt. Dann sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Mendengar perkataan Kohler, Hitler menjadi sangat marah karena tidak ada satupun bawahannya yang melaporkan serangan Rusia yang semakin dekat. Karena keadaan semakin genting, Hitler pun mengumpulkan seluruh jenderal Nazi untuk melakukan rapat mendadak. Di sana para jenderal terbagi menjadi 2 kelompok, ada yang siap ingin terus berperang sampai titik darah penghabisan, dan ada juga yang ingin menyelamatkan diri seperti salah seorang jenderal bernama Himmler dan ajudannya bernama Veblen. Himmler yang tahu betul kekuatan Nazi saat ini dan tidak mungkin rasanya untuk memukul mundur Rusia dari Berlin. Oleh karena itu, ia menyuruh Veblen membujuk Hitler agar ia mau pergi dari Berlin agar kekuasaan Nazi terus berjalan. Tidak berselang lama, Hitler pun masuk ke dalam ruangan dan seluruh orang di sana menyapanya dengan salam Nazi.
Hitler pun bersalaman dengan mereka dan mengatakan kalau mereka adalah orang-orang luar biasa yang mau berperang bersama Nazi. Himmler mengatakan kepada Hitler agar ia mau pergi meninggalkan Berlin. Dan menurut Himmler, ini adalah saat yang tepat menghubungi sekutu dan menjalin kerjasama politik. Namun Hitler menolak dan mengatakan kalau ia sudah bosan berpolitik. Dan hasil dari pertemuan itu adalah kota Berlin akan menjadi pusat pertahanan terakhir Nazi dan para menteri diperintahkan untuk pergi meninggalkan Berlin. Mereka pun mulai membuang dan membakar dokumen-dokumen penting agar kalau mereka kalah, dokumen-dokumen itu tidak jatuh ke tangan musuh. Lalu seorang dokter bernama Ernest yang sekaligus kepala departemen mengajukan protes tentang pengosongan kantornya dan para menteri yang akan pergi meninggalkan Berlin. Ia mengatakan siapa nantinya yang akan mengurus rakyat dan juga para tentara. Seorang jenderal menjelaskan kalau ini semua adalah perintah Hitler dan karena Ernest tidak mau pergi, akhirnya jenderal itu mengizinkannya untuk tetap tinggal. Sementara Hitler berada di sebuah ruangan, Hitler memperhatikan rancangan tata kota yang ia rencanakan akan menjadi wajah baru Jerman setelah perang usai nantinya. Hitler tetap berambisi untuk membangun Jerman sesuai mimpinya. Lalu bawahannya berkata untuk mewujudkan itu, ia harus pergi meninggalkan Berlin. Namun Hitler tetap menolak pergi dari sana dan ia akan bertahan sampai mati. Di tempat lain, para warga sedang mengungsi untuk mencari tempat yang aman. Terlihat seorang ayah menjemput anaknya yang bergabung dalam pasukan pemuda Hitler. Sang ayah pun menjelaskan kalau mereka hanya akan mengantarkan nyawa sia-sia. Karena pasukan Rusia sebentar lagi akan sampai di sana. Pasukan muda yang telah didoktrin tetap pada pendiriannya dan akan setia kepada Hitler sampai titik darah penghabisan. Ternyata Hitler mempunyai cara yang ampuh agar warga sipil, termasuk anak-anak, bersedia ikut dalam perang tersebut. Dengan cara memberikan mereka hadiah, bahkan ia sendiri yang langsung turun memberikan medali kepada anak-anak yang telah berhasil melumpuhkan tank Rusia. Setelah itu, Hitler mengumpulkan para jenderal untuk melakukan perundingan dan menyusun strategi melawan Rusia. Ia memerintahkan semua jenderal yang ada tetap melindungi Jerman dan mengusulkan pasukan Jerman melakukan serangan dari utara. Namun beberapa jenderal mengatakan bahwa setiap pasukan telah berada di posisi masing-masing. Dan di setiap posisi, mereka sudah kekurangan personil dan kekuatan. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Befehl! Ich glaube! Ich habe mich klar genug aus! Dann soll die Armee kehrt machen! Mendengar penolakan itu, Hitler menjadi marah. Ia beranggapan kalau bawahannya kini sudah tidak mau lagi mengikuti perintahnya. Dan tak berselang lama, datang seorang jenderal mengatakan siap untuk berjaga di garis terdepan. Tapi ia minta untuk segera mengevakuasi warga sipil ke tempat yang lebih aman. Tapi Hitler mengatakan itu hanya membuang-buang waktu saja. Ia tidak mau membeda-bedakan warga sipil dan para tentara. Karena baginya, semua orang wajib mempertahankan Jerman hingga akhir. Setelah pertemuan itu, beberapa jenderal beranggapan kalau Hitler terlalu egois karena ia tidak memikirkan keselamatan warga sipil. Sementara beberapa yang lainnya mengatakan kalau keputusan Hitler telah benar dan tidak ada yang perlu diperdebatkan. Lalu di malam harinya, Eva yang merupakan simpanan Hitler mengajak staf-staf militer berpesta untuk melupakan sejenak kekhawatiran akan kekalahan mereka. Kejadian itu membuat mereka semua panik dan berlarian kembali ke dalam bunker. Sementara Rusia terus menggempur pertahanan Nazi, banyak tentara Nazi menjadi korban karena jumlah pasukan dan senjata yang tak seimbang. Bahkan pasukan muda Hitler pun tidak luput dari serangan Rusia. Di bunker Nazi, Wendland masih mengusahakan agar Hitler mau pergi meninggalkan Berlin dengan cara meyakinkan para stafnya untuk mengungsi terlebih dahulu. Namun para staf perempuan tidak ada yang mau meninggalkan Berlin
mereka sangat yakin kalau Hitler bisa membalikkan keadaan. Setelah itu Friedland masuk ke ruang rapat dan di sana para jenderal memberikan laporan kalau pihak Rusia telah mengepung Berlin dari segala penjuru. Namun Hitler tetap yakin kalau pasukan Nazi bisa memukul mundur pasukan Rusia dan membalikkan keadaan. Tapi tidak dengan para jenderal, mereka sudah tidak yakin lagi Jerman bisa menahan serangan Rusia. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht... Das war ein Befehl! Von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen! Mendengar perkataan para jenderal, Hitler menjadi sangat marah dan merasa kalau semua jenderalnya telah berani membantah perintahnya. Setelah meluapkan emosinya, Hitler pun terduduk lemas sambil mengakui bahwa Jerman telah kalah. Tapi walaupun begitu, ia tidak akan pergi meninggalkan Berlin dan lebih memilih menembak kepalanya sendiri. Lalu sebelum meninggalkan ruangan rapat, Hitler mengatakan pada para jenderal untuk melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Di luar ruangan, ia mengatakan pada sekretaris dan stafnya bahwa ada pesawat yang akan membawa mereka keluar dari Berlin 1 jam lagi. Namun Traudel dan Eva lebih memilih untuk tinggal bersama Hitler, begitupun para jenderal pengikut setianya. Serangan Rusia terus dilakukan sampai malam harinya. Para tentara Jerman terkejut karena warga sipil diikutkan dalam pertempuran tersebut. Dan itu semua adalah perintah dari Menteri Propaganda Nazi, dan warga sipil yang melarikan diri akan dibunuh karena dianggap sebagai pengkhianat negara. Sementara di tempat perlindungan terlihat Dr. Ernest membawakan obat-obatan untuk para korban yang terluka. Banyak dari mereka yang terlihat putus asa dan kehilangan anggota tubuhnya. Lalu di tempat lain, terlihat Menteri Propaganda bernama Goebbels menelpon anak dan istrinya untuk bergabung di bunker bersama dirinya. Dan tidak lama kemudian, anak dan istrinya pun datang ke sana. Hitler yang mulai pasrah dengan kekalahannya, ia membicarakan cara terbaik untuk bunuh diri dengan para wanita dan memberikan masing-masing 1 pil racun kepada mereka. Dan Hitler sangat menyesal karena ia tidak bisa memberikan hadiah terbaik untuk mereka. Es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen kein schöneres Geschenk machen kann. Hitler pun mendatangi para jenderal dan ia sudah kehilangan kepercayaan dirinya. Begitupun dengan para pengikut setianya. Lalu satu persatu dari mereka menuliskan surat wasiat. Sementara di luar, terlihat para tentara juga semakin putus asa. Banyak dari mereka memilih dibunuh oleh temannya sendiri daripada ia dibunuh oleh tentara Rusia. Führer gleich zu verbrennen. Ich schicke dir Beade für Mutti. So, jetzt weiß ich nichts mehr. Wird dir das Brillantarmband und der Topaz-Anhänger geschenkt? Di tengah keputusasaannya, Hitler menerima telegram dari salah seorang jenderalnya yang ingin mengambil alih pimpinan karena menganggap Hitler sudah tidak mampu lagi memimpin pasukan Nazi. Hitler sangat marah dan menyuruh stafnya untuk mencari jenderal itu dan memerintahkan untuk mengeksekusinya. Kemarahan Hitler semakin memuncak ketika ia menerima surat dari Himmler yang mengajukan tawaran menyerah kepada musuh secara diam-diam. Hal itu membuat Hitler semakin kecewa karena Himmler adalah salah satu orang kepercayaannya. Hitler pun memerintahkan stafnya untuk mencari Himmler untuk dieksekusi mati dan ingin berbicara dengan Friedland yang merupakan asisten Himmler. Tapi stafnya melaporkan kalau Friedland juga sudah pergi dari bunker. Hitler yang semakin emosi juga memerintahkan para stafnya untuk menghabisi Himmler. Para staf pun mulai bergerak lalu menemukan Friedland tidak jauh dari bunker yang kemudian langsung dieksekusi di tempat. Semakin lama Rusia sudah semakin mendekati bunker, sementara Jerman sudah kehabisan amunisi juga pasukan. Hitler bertanya para jenderal berapa lama lagi mereka bisa bertahan. Salah seorang jenderal menjawab Jerman bisa bertahan maksimal 2 hari saja. Hitler kembali disarankan untuk meninggalkan Berlin demi menyelamatkan Nazi. Tapi Hitler masih mau bertahan. Dia yakin kalau mereka bisa membalikkan keadaan. Kepercayaan diri Hitler mulai kembali dan mengatakan pasukan 12 dan 9 akan digabungkan dan itu bisa mengalahkan Rusia. Namun para jenderal tidak ada yang berani mengatakan kalau pasukan 9 dan 12 jumlahnya sudah sangat sedikit.
Mereka pun baru berani berdiskusi setelah Hitler keluar dari ruangan tersebut. Sementara menteri yang tidak sengaja mendengar percakapan mereka menjadi marah karena tidak mau memberitahukan hal tersebut kepada Hitler. Para jenderal pun balik marah kepada menteri karena mereka tahu Hitler tidak akan peduli dengan fakta yang sebenarnya. Setelah keluar dari ruang perundingan, Hitler mendatangi Traudel lalu memerintahkan untuk menulis surat wasiat. Saat Traudel menulis surat tersebut, menteri juga menemuinya untuk membuat surat wasiat juga. Tapi Traudel mengatakan kalau ia sedang menulis surat wasiat Hitler. Keesokan harinya, entah apa yang dipikirkan oleh Hitler, di tengah perang yang berkecamuk, ia memutuskan untuk menikahi Eva. Sementara itu, tentara Rusia sudah semakin mendekati wilayah bunker Nazi, hingga setelah menikah, Hitler menanyakan pada jenderal berapa waktu tersisa yang mereka miliki. Jenderal itu pun menjawab, mereka hanya memiliki waktu tidak lebih dari 20 jam saja. Hitler juga mendapat laporan kalau pasukan 9 dan 12 yang ia harapkan ternyata telah dikepung oleh tentara Rusia. Oleh karena itu, Hitler pun memberitahu ajudan pribadinya bahwa ia dan Eva akan segera bunuh diri. Ia pun meminta agar mayatnya nanti dibakar agar tidak ditemukan oleh pihak Rusia. Ia tidak ingin nantinya Rusia menjadikan mayatnya sebagai pajangan. Lalu tidak lama kemudian, ajudannya pun pergi mencari bensin untuk melaksanakan tugasnya. Sementara Hitler terlihat sedang berdiskusi cara bunuh diri terbaik bersama salah seorang jenderalnya. Eksekusi pertama pun dimulai dari Blondie, anjing kesayangan Hitler yang diracun dengan racun sianida. Setelah itu, Hitler pun makan bersama dengan sekretaris dan juga koki pribadinya. Hitler tampak makan begitu lahapnya, seolah-olah tidak ada masalah yang terjadi. Setelah selesai makan, Hitler dan istrinya memberikan salam perpisahan kepada staf-stafnya. Lalu ia masuk ke sebuah ruangan, sementara para jenderal berkumpul dengan wajah putus asa. Terdengar suara tembakan dari ruangan Hitler. Setelah dilihat, ajudan pribadinya mengatakan kalau Hitler dan istrinya telah tewas. Ich melde, der Führer ist tot. Mayat Hitler dan istrinya segera dibakar dan disiram dengan bensin sesuai permintaan terakhir Hitler. Setelah kematian Hitler, pemerintahan baru mengusahakan perdamaian dengan pihak Rusia. Namun Rusia menolak tawaran perdamaian karena Jerman tidak mau menyerah tanpa syarat. Terjadilah perdebatan apakah mereka akan menyerah atau bernegosiasi kembali. Salah seorang jenderal hampir saja membunuh jenderal lainnya yang nekat ingin menghubungi Rusia dan menyatakan menyerah. Di tengah kekacauan itu, istri Menteri Goebbels meminta dibuatkan obat tidur dan racun untuk keluarganya. Setelah itu, ia pergi ke ruangan tidur anaknya. Nyonya Goebbels mengatakan kalau minuman itu adalah vitamin agar mereka selalu sehat selama berada di bunker. Lalu satu persatu dari mereka pun meneguk minuman itu yang sebenarnya itu adalah obat tidur. Namun anak yang paling besar menolak, tapi mereka tetap memaksanya. Papa! Trink! Setelah itu, Menteri Goebbels mendiktekan surat wasiatnya untuk diketik. Setelah selesai, ia kembali ke kamar tidur anaknya untuk memberikan racun setelah mereka semua tertidur. Tidak butuh waktu lama, racun itu berhasil menghabisi anak-anak tak bersalah itu karena kegilaan kedua orang tuanya kepada Hitler. Setelah itu, Menteri Goebbels mengeksekusi istri dan dirinya sendiri. Lalu mereka pun dibakar seperti halnya Hitler dan istrinya. Sementara itu di bunker, para staf bersiap untuk melarikan diri. Karena jika mereka tetap di sana, tentara Rusia bisa saja membunuh mereka. Dan beberapa dari mereka yang tidak pergi memutuskan untuk menembak kepala masing-masing.
Lalu kematian Hitler pun diumumkan ke seluruh penduduk Berlin bahwa pada tanggal 30 April 1945 pemimpin mereka yaitu Hitler telah meninggal. Dan tentara Nazi diperintahkan untuk menghentikan serangan agar tidak memperpanjang penderitaan rakyat Jerman. Para staf yang kabur pun memilih jalan pintas untuk terhindar dari tentara Rusia. Mereka mulai berbaur dengan warga sipil, namun beberapa dari mereka tidak mau berbaur sehingga ditembaki oleh tentara Rusia. Tentara Jerman yang tersisa pun berkumpul karena sudah terdesak dan dikepung oleh tentara Rusia. Para wanita diperintahkan untuk jalan di depan karena memiliki kesempatan untuk selamat dengan tidak menatap mata tentara Rusia. Trudel mulai berjalan, diikuti oleh anak yang merupakan mantan pemuda Hitler, dan mereka pun berhasil keluar dari sana, sementara para tentara Jerman pun menyerah tanpa perlawanan kepada tentara Rusia. Lalu beberapa jenderal dan tentara yang masih berada di dalam bunker memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan di akhir film disebutkan, Jerman secara resmi menyerah pada tanggal 7 Mei 1945. Menelan korban jiwa lebih dari 50 juta orang, termasuk 6 juta Yahudi yang tewas di kamp konsentrasi. Tapi sebelum video ini selesai, benarkah Adolf Hitler kabur ke Indonesia? Seorang penulis Jerman, Horst Hendrik Jerkin, menyebutkan Hitler kabur ke Indonesia dan tinggal hingga akhir hayatnya. Menurut Hendry, setelah Jerman takluk pada Uni Soviet, Adolf Hitler dan istrinya Eva Braun berhasil kabur dari Jerman. Bahkan sisa-sisa jasad yang diduga adalah jasad Hitler dan Eva di sebuah bunker, dalam penelitian lebih lanjut ternyata bukanlah jasad mereka. Dalam bukunya, Hendry menyebutkan Hitler dan istrinya Eva kabur ke Indonesia dengan menumpang kapal selam U-boat yang konon bisa menyelam selama 66 hari secara terus-menerus. Setibanya di Indonesia, Hitler kemudian mengubah namanya menjadi Dr. Pock dan tinggal bersama istrinya di Pulau Sumbawa. Lalu pada tahun 1960-an, Eva Braun kembali ke Jerman dengan nama Frau Pock. Sedangkan Dr. Pock alias Hitler menikah dengan perempuan Bandung bernama Sulesih pada tahun 1965. Di dalam bukunya itu juga Hendry menulis setelah menikah dengan Sulesih, Hitler memeluk Islam dan dikabarkan meninggal pada 16 Januari 1970 di Surabaya dan dimakamkan di pemakaman Nagelrejo. Namun ulasan itu masih perlu pembuktian untuk bisa memastikan bila benar Dr. Pock adalah Hitler. Nah, bagaimana pendapatmu? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Jadi sekian video kali ini, silahkan berikan saran juga masukannya supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan kamu bisa lebih menikmati video-video yang ditayangkan di channel ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, salah dan kurangnya mohon maaf. Jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.